Sesampainya Xiaoyan di tengah-tengah arena di Sekte Mystic Cloud, kata-kata yang membosankan dan sederhana perlahan-lahan melayang di alun-alun besar. Mereka menyebabkan suasana tenang yang telah hadir di seluruh tanah menjadi sedikit keresahan dan kekacauan. Di tanah terbuka, murid-murid Mystic Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya membawa segala macam emosi yang berbeda dalam tatapan mereka ketika mereka menatap pemuda berjubah hitam di dekat tepi tangga batu. Pria muda itu adalah Xiaoyan. Hubungan antara Nalanyandran dan dia sudah menjadi topik utama dalam percakapan sehari-hari murid Mystic Cloud Sekte. Seorang anak dari klan kecil ingin menikahi Nalanyandran yang statusnya dalam Mystic Cloud Sekte sama mulianya dengan seorang putri. Sebagai pemimpin sekte junior dari Mystic Cloud Sekte yang berada di luar jangkauan banyak orang, banyak murid Mystic Cloud Sekte memandangnya sebagai dewi di hati mereka. Ketika mereka bertemu, mereka selalu menghadapi wajahnya yang indah yang mempertahankan sikap dan ekspresi acuh tak acuhnya. Siapapun yang ingin berhubungan lebih dekat dengannya akan kembali dengan kegagalan. Xiaoyan sebagai pria yang hampir menjadi suami Nalanyandran akan secara alami dan mudah menerima kecemburuan yang tidak normal. Karena kecemburuan bersama dengan beberapa desas-desus, para murid Mystic Cloud Sekte ini secara alami memiliki kesan yang buruk tentang Xiaoyan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Ketika mereka berbicara, mereka menggambarkan Xiaoyan sama sekali tidak berharga. Namun ketika mereka mengamati pemuda yang masih mempertahankan sikap tenang dan santai meskipun menghadapi hampir 1000 murid Mystic Cloud Sekte, beberapa murid yang lebih cerdik merasa sedikit terpesona dalam hati mereka setelah mereka membuang emosi negatif dalam dirinya. Dia tidak terlihat seperti apa yang dibicarakan teman-temannya tentang sampah dari klan Xiao. Mata cerah Nalanyandran menatap pemuda itu dengan sosok yang agak kurus di kejauhan. Tatapannya berhenti di wajah yang halus dan tampan itu. Di tempat itu, dia masih bisa samar-samar mengenali sosok pemuda itu. Hanya saja, 3 tahun telah menggilas kelembutan dan ketajaman masa muda. Pria muda yang saat ini di depannya tidak lagi memiliki kekuatan canggih yang tiba-tiba meletus di aula rumah klan Xiao saat itu. Dia benar-benar telah berubah. Sebuah kalimat diam-diam muncul di benak Nalanyandran. Tatapannya sedikit rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang tidak berguna pada saat itu benar-benar akan datang ke Mystic Cloud Sekte tanpa rasa takut. Apalagi tetap acuh seperti angin dan tidak mengungkapkan sedikit pun kecemasan ketika dihadapkan dengan hampir 1000 murid Mystic Cloud. Nalanyandran perlahan berdiri, sosoknya yang cantik tinggi dan lurus seperti lotus salju yang bangga dan pantang menyerah. Mata cerahnya menatap Xiaoyan dengan tenang. Itu adalah anak dari klan Xiao, bukankah dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna, yang tidak bisa menyimpan dauki? Ucap Jia Xingtian yang berada di pohon besar menatap Xiaoyan dengan rasa keheranan. Dia dengan lembut tertawa. Hahaha, tetapi melihat sikapnya ini, dia tidak terlihat seperti orang yang dengan paksa berpura-pura memiliki eksterior yang kuat, sementara di dalamnya kosong. Selain itu, bahkan jika ketenangannya diperankan, mampu mempertahankan ketenangan ini di depan kekuatan bersatu yang diciptakan oleh orang-orang lama dari Mystic Cloud bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan orang biasa. Fama yang berada agak jauh dari Jia Xingtian mengangguk sedikit. Mata tua dan tajamnya perlahan menyapu Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia berhenti di wajah yang terakhir. Alisnya tiba-tiba bersatu sedikit dan dia berkata, "Untuk alasan yang tidak diketahui, saya sepertinya memiliki perasaan yang akrab tentang dia." Hahaha, kamu juga mau punya perasaan seperti itu? Mendengar ini, Jia Xingtian tertawa pelan. Matanya dipenuhi dengan makna yang dalam ketika dia menatap Xiaoyan dan berkata, "Sepertinya kita mungkin pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya." Kerutan di dahi Fama semakin mendalam. Matanya berkedip saat dia menatap Xiaoyan. "Hai orang tua Nalan, apakah ini pemuda dari klan Xiao yang hampir menjadi menantu klan Nalan? Dia tampaknya bukan orang yang tidak berguna dari rumor. Bantalan dan kekuatan mental ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah saya lihat pada orang-orang muda yang saya temui." Mu Chen menoleh dan berkata. Dia tersenyum pada Nalanji yang matanya berhenti di tubuh Xiaoyan sejak awal. Dia sedikit melonggarkan senyumnya.
Seorang menantu lelaki ditelantarkan karena dianggap tidak berguna, kini tampak lebih hebat daripada beberapa dari mereka yang disebut jenius. Ekspresi Nalanji jelek ketika dia dengan ganas memotong Muchen dengan tatapannya. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal-hal yang tidak perlu kepadanya. Dengan tawa dingin, dia terus memusatkan pandangannya pada pria yang halus dan tampan itu. Meskipun Nalanji sudah tahu bahwa Xiaoyan telah meninggalkan reputasi sebagai orang yang tidak berguna untuk beberapa waktu, ketenangan dan kekuatan mental yang ditampilkan saat ini menyebabkan hatinya merasa sangat terkejut. Di atas keterkejutan ini, dia juga mendesah pelan dengan sikap menyesal. Dengan situasi yang telah mencapai titik ini, dia hanya bisa berharap bahwa dendam antara Xiaoyan dan Nalan Yanran akan mencair setelah perjanjian 3 tahun ini berakhir. Yang terbaik jika mereka bisa berdamai. Tentu saja ini mungkin mimpi yang tidak realistis. Bahkan jika mereka berdua tidak bisa lagi bersama di masa depan, membiarkan Xiaoyan berhenti membawa kebencian terhadap klan Nalan di masa depan akan menyebabkan Nalanji diam-diam merasa sedikit lebih baik. Setelah semua dari bagaimana Nalanji ini melihatnya, pemuda ini pada dasarnya memiliki semua persyaratan untuk menjadi orang yang kuat. Kekuatan mental dan bakat pelatihan yang luar biasa, dan ketekunan untuk terus berjuang selama 3 tahun hanya demi sebuah janji. Dengan beberapa hal ini, jalan menuju masa depan Xiaoyan menjadi orang yang kuat akan menjadi lebih lancar dan tidak terhalang. Nalanji tidak berpikir bahwa akan menjadi target dendam seorang pemuda dengan potensi yang tak terbatas. Sepertinya aku harus mengirim seseorang untuk menghubungi klan Xiao. Nalanji dengan lembut menghela napas di dalam hatinya. Dia mengarahkan perhatiannya ke tanah terbuka. Di saat ini hanya bisa menunggu perjanjian 3 tahun yang akan dimulai. Setelah Nalan Yanran berdiri, 10 pria berjubah putih di atas alun-alun akhirnya mulai perlahan membuka mata mereka. Tatapan mereka dilemparkan kepada pemuda berjubah hitam di tangga batu. Saat mereka saling bertukar pandang, mereka merasakan keheranan. Ketidakpastian di hati mereka sama persis dengan apa yang ada di dalam Nalanji dan yang lainnya. Tidak peduli ke arah mana seorang melihat Xiaoyan saat ini, seseorang tidak dapat melihat sampah klan Xiao yang menderita segala macam ejekan saat itu. Seorang pria tua berjubah putih yang berada di tengah mengangkat matanya dan memindai Xiaoyan. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya. "Kamu adalah Xiaoyan dari klan Xiao?" Tatapan Xiaoyan menyapu pria tua berjubah putih di tengah. Dia menyadari bahwa orang ini harus memiliki posisi yang cukup tinggi dalam Mystic Cloud Sekte. "Saya adalah tetua pertama dari Sekte Mystic Cloud, Yun Leng." Sebelum Xiaoyan bisa menjawab, pria itu hanya melanjutkan sesukanya dan berkata, "Pemimpin sekte belum kembali hari ini. Oleh karena itu, perjanjian 3 tahun kali ini akan dipimpin oleh saya yang lama. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk saling belajar. Berhentilah saat kamu." Sebelum Yun Leng selesai, tiba-tiba ada suara lembut yang memotong perkataannya. "Hidup dan mati ditentukan oleh surga." Tatapan di tanah terbuka berbalik ke arah suara itu. Akhirnya mereka berhenti di tubuh pemuda berjubah hitam yang tenang itu. Semua ekspresi mereka berbeda. Banyak orang tidak berharap bahwa Xiaoyan benar-benar akan mengatakan kata-kata seperti itu. "Hahaha, seorang pemuda yang berani." Di atas pohon-pohon yang tinggi, beberapa orang tua dengan karakter aneh tidak bisa menahan tawa. Beberapa dari mereka bahkan mengangkat jempol mereka pada Xiaoyan. Mata Nalan Yanran terangkat sedikit. Dia menyaksikan pemuda berjubah hitam di depannya. Di dalam mata hitam gelap itu tampak cahaya yang bergetar dan berfluktuasi yang sulit disembunyikan. Beberapa saat kemudian dia mengangguk. Suaranya dingin, "Sesuai keinginan kamu." Mendengar jawaban Nalan Yanran, Yun Leng sedikit merajut alisnya. Gangguan tiba-tiba dari Xiaoyan telah menyebabkan penatua pertama ini yang memegang posisi cukup tinggi di Mystic Cloud Sekte menjadi tidak senang.
Dia juga menyadari bahwa Xiaoyan sudah dihapus reputasinya sebagai sampah sejak lama. Namun bakat Nalan Yanran juga tidak lebih rendah dari bakatnya. Selain itu, ada Mystic Cloud Sekte yang merawatnya. Pertumbuhan kekuatannya bisa disebut sangat cepat jika mereka bertarung. Yunleng tidak optimis dengan peluang Xiaoyan. Anak muda, kamu harus selalu meninggalkan sedikit waktu luang dalam semua yang kamu lakukan. Tetapi karena Anda telah membuat permintaan seperti itu, lakukan sesuka Anda. Hidup dan mati akan ditentukan oleh surga. Yunleng melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah. Sebuah lengkungan terangkat di sudut mulut Xiaoyan. Dalam hatinya dia tidak bisa menahan tawa dengan dingin. Tinggalkan sedikit waktu luang. Saat itu Nalan Yanran kejam. Adakah yang memintanya meninggalkan kamar untuk orang lain? Tangan Xiaoyan perlahan memegang gagang penguasa. Dia tiba-tiba mengeluarkannya dan penguasa Suan berat membawa suara angin yang dikompresi. Douki berwarna hijau samar menyelubungi permukaan tubuhnya saat Xiaoyan menatap Nalan Yanran. Aku datang sesuai dengan perjanjian 3 tahun. Hari ini, mari kita selesaikan semua dendam masa lalu kita. Harap bayar semua penghinaan yang telah Anda berikan pada klan Xiao saat itu. Nalan Yanran mengulurkan tangannya dan cincin penyimpanan berwarna jamrud di jarinya menyala. Pedang panjang berwarna hijau pucat muncul. Mata cantik Nalan Yanran bertukar pandang dengan sepasang murid hitam gelap itu. Dia menghela napas dengan sedikit menyesal saat dia berkata dengan lemah, "Aku akan bertanggung jawab atas pernikahanku sendiri. Meskipun 3 tahun telah berlalu, saya tidak berpikir saya melakukan kesalahan saat itu. Saya memiliki hak untuk memilih nasib saya. Mungkin beberapa tindakan saya tidak tepat ketika saya memilih. Namun, saya pikir saya masih akan membuat pilihan ini bahkan jika saya bisa kembali ke masa lalu." Tindakanmu tidak pantas. Xiaoyan tertawa pelan. Hanya tindakan sederhana yang tidak pantas dan dia ingin menjauh dari perilakunya yang kasar dan tidak masuk akal. Apakah ini tidak terlalu sederhana? Ekspresi Xiaoyan secara bertahap kembali ke ketidakpeduliannya. Telapak tangan yang memegang gagang penguasa menjadi semakin ketat. Sesaat kemudian, kakinya tiba-tiba maju selangkah. Douki berwarna hijau ganas dan bergelombang yang berisi beberapa bibit api berwarna hijau melanjak keras di permukaan Xiaoyan. Mari kita mulai. Merasakan munculnya Douki yang kuat di tubuh Xiaoyan, keheranan melintas di benak para murid Sekte Mystic Cloud, termasuk Nalan Yanran. Pria muda ini yang telah mengalami tampang yang angkuh dan ejekan di klan Xiao saat itu sekarang benar-benar berbeda. Saat Nalan Yanran memegang pedang panjang hijau pucat di tangannya, angin berputar-putar berwarna hijau samar bergulir dan melayang di tubuhnya. Bilah angin yang tajam mencabut dan muncul dalam angin yang berputar. Kadang-kadang mereka akan meledak, meninggalkan banyak bekas luka yang tidak dangkal maupun dalam di batu hijau yang keras. Saat Douki mereka berdua melonjak, atmosfer tanah terbuka langsung terbang berat. Lingkungan sekali lagi menjadi sunyi karena semua tatapan dilemparkan pada 2 orang. Banyak dari mereka yang ingin tahu seberapa jauh yang telah dicapai oleh anak muda yang tidak berguna itu setelah 3 tahun pelatihan ini. Di alun-alun, Xiaoyan perlahan menutup matanya dan segera menghembuskan napas panjang. Matanya tiba-tiba ditembak terbuka dan menyala api berwarna hijau menyala melewati mata hitamnya yang gelap. Telapak tangan Xiaoyan erat memegang gagang penguasa dan merasakan perasaan berat yang berulang kali dikirim kepadanya. Dia mengangkat matanya dan menatap wanita di depannya. Keduanya bertukar pandang di udara. Kedua tatapan mereka agak rumit. Di platform batu, Yunleng memandangi 2 yang memberikan gayung bersambut. Dia batuk pelan, namun sebelum dia bisa mengatakan semua yang dia inginkan, ekspresinya sekali lagi menjadi jelek dan dia langsung berhenti berbicara.
Ini karena Xiaoyan yang berada di tanah terbuka sudah mengabaikan kata-katanya di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah orang pertama yang memecahkan kebuntuan dari kehadiran mereka yang mengesankan. Xiaoyan mengayunkan penguasa yang berat dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam saat ia dengan kasar menuju Nalang Yanran.